Pelacur itu menjawab, "Ini adalah anak Juraij." Lalu raja bertanya, "Siapa yang kau maksud? Apakah itu Juraij, sang rahib yang tinggal di tempat peribadatan itu?" "Benar," jawab wanita itu. Raja pun berkata, "Hancurkan rumah ibadahnya dan bawa dia kemari." Lalu orang-orang pun menghancurkan tempat ibadah Juraij sampai rata dengan tanah. Lalu Juraij berkata kepada bayi merah itu, "Man abuka?" Keajaiban pun terjadi. Ternyata bayi mungil itu bisa bicara dan menjawab pertanyaan Juraij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, kita akan menyimak bersama-sama kisah tentang bayi yang bisa bicara, yaitu bayi di kisahnya Juraij, yang nanti di akhir cerita kita akan ambil pelajaran agar supaya ini tidak hanya menjadi kisah pengantar tidur, tetapi juga ada manfaat yang bisa kita ambil dengan mendengarkan kisah-kisah ini yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Sobiyun fi zaman Juraij, atau dikenal dengan Sahibul Juraij. Qila, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma Sahibul Juraij?" Siapa itu Sahibul Juraij? Juraij, kata Rasulullah, "Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu." Juraij adalah seorang pendeta yang memiliki rumah ibadah yang terletak di pinggir hutan. Dia tinggal menyendiri sebagai seorang rahib yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Juraij masih tinggal dengan ibunya, Juraij sedang mengerjakan sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya memanggilnya, "Wahai Juraij." "Ya Juraij," panggil ibunya. Lalu Juraij yang sedang sholat bimbang hatinya dan berkata dalam hati, "Ummi wa sholati," ibuku atau sholatku. Fara'a an yuthira sholatahu, maka Juraij memilih untuk meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Sekali lagi ibunya memanggil, "Ya Juraij." Bimbang hati Juraij, "Ummi wa sholati," ibuku atau sholatku. Bimbang Juraij, apakah dia memenuhi panggilan ibunya atau meneruskan sholatnya? Ternyata Juraij tetap meneruskan sholatnya. Sampai 3 kali ibunya memanggil dan Juraij dengan kebimbangannya memilih untuk meneruskan sholatnya. Setelah 3 kali memanggil dan tidak ada jawaban, maka kesal ibunya lalu berkata, "La amatakallah ya Juraij hatta yanzura fi wajhil maumisat." Semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Juraij sebelum wajahmu dipertontonkan dan dipermalukan di hadapan para pelacur. Suatu ketika seorang pelacur mendatangi rumah ibadah Juraij dalam keadaan Juraij sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digodalah Juraij oleh wanita ini untuk melakukan zina, tetapi Juraij mengacuhkannya. Berkali-kali wanita itu merayu, tetapi Juraij tak bergeming dengan ibadahnya. Maka kesallah si wanita pelacur ini, lalu dia pergi. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang penggembala sapi, lalu dia lampiaskan hasrat berzinanya itu dengan penggembala sapi ini. Singkat cerita, pelacur ini hamil.
Ketika wanita itu telah melahirkan, maka dihadapkanlah dia kepada raja. Lalu raja bertanya kepadanya, hasil hubungan dengan siapa anakmu ini? Maka pelacur itu menjawab, ini adalah anak Juraij. Lalu raja bertanya, siapa yang kau maksud? Apakah itu Juraij, sang rahib yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja pun berkata, hancurkan rumah ibadahnya dan bawa dia kemari. Lalu orang-orang pun menghancurkan tempat ibadah Juraij sampai rata dengan tanah. Lalu membawa Juraij dalam keadaan tangannya diikat ke leher dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan itulah Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Maka ketika melihat Juraij dalam keadaan terikat, maka para pelacur itu pun tersenyum mengejek kepada Juraij. Raja lalu bertanya kepada Juraij, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang kau maksud? Raja berkata, dia, wanita ini. Dia telah berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij pun terkejut mendengarnya. Lalu dia bertanya kepada wanita pelacur itu, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Dengan kekesalan Juraij bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu dia di pangkuan ibunya. Juraij lalu mendekat kepada ibu itu, memandang kepada bayi merah itu. Lalu Juraij berkata kepada bayi merah itu, man abuka? Keajaiban pun terjadi. Ternyata bayi mungil itu bisa bicara dan menjawab pertanyaan Juraij. Ra'yal bakar, bapakku adalah penggembala sapi. Sang raja pun menyesal dengan keputusannya yang salah. Lalu dia bertanya kepada Juraij, ya Juraij, maukah engkau aku bangunkan kembali rumah ibadahmu dari emas? Tidak, kata Juraij. Atau dari perak? Sambung sang raja. Jangan, kembalikan saja dia seperti semula. Juraij pun tersenyum. Raja bertanya kepadanya, kenapa engkau tersenyum? Juraij berkata, amran araftuhu, ini adalah perkara yang telah aku duga. Adraktani da'wata ummi, peristiwa yang menimpaku ini dikarenakan doa dari ibuku. Lalu Juraij menceritakan kepada raja dan orang-orang tentang kejadian marahnya ibunya dikarenakan dia tidak menjawab panggilannya ketika dia sholat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij ini yang pertama, wahai orang tua, terutama ibu, hati-hatilah dengan ucapanmu kepada anakmu. Jangan sampai ketika engkau kesal kepada anak lalu berdoa yang tidak baik untuk anakmu, karena doamu didengar oleh Allah. Doa seorang ibu adalah di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan diri dan jangan sampai berdoa yang tidak baik. Pelajaran kedua, bahwa menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka perkara yang wajib harus didahulukan daripada perkara yang sunnah, termasuk sholat sunnah. Kesalahan Juraij adalah dia tidak menjawab panggilan ibunya. Dia mendahulukan sholatnya yang sunnah, sementara menjawab panggilan ibunya hukumnya wajib, justru dia tinggalkan. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini, jika kita adalah seorang anak yang masih diberikan oleh Allah di sisa umur kita ini membersamai ibu kita, maka hati-hatilah dengan doanya, dikarenakan doa seorang ibu adalah doa yang tidak tertolak, doa yang senantiasa didengar dan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun da'wati mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladihi." 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah tanpa ragu-ragu lagi, yaitu doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa seorang yang dalam keadaan bersafar. Yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka jika orang tuamu, apalagi ibu,
masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, berharaplah ridho darinya, karena keridhaan Allah ada di atas keridhaan seorang ibu. Jika Allah panjangkan umur ibumu, itu artinya Allah beri kesempatan kepadamu untuk menuai pahala dengan membahagiakannya, apalagi bisa mengurus dan membersamainya. Maka perhatikan dia, bahagiakan hatinya, jangan sampai engkau mengecewakannya. Jika engkau mampu, maka kunjungi dia, tengok dia. Jika engkau tidak mampu membersamainya, menghabiskan masa tuanya, setidaknya jangan abaikan dia. Bisa jadi dia tidak pernah memanggilmu sebagaimana Ibu Juraij, tetapi percayalah, dia pasti merindukanmu. Dia senantiasa berharap mendengar kabarmu. Dia selalu mengkhawatirkan dan mencemaskanmu ketika lama tak mendengar suaramu. Lama tak melihat wajahmu adalah sebuah kesepian baginya. Tidak, dia tidak hendak meminta hartamu. Dia hanya butuh sedikit perhatianmu. Tidak, dia tidak ingin menyita seluruh waktumu. Bahkan dia tidak lagi berharap engkau ada di sisinya mengurus kebutuhannya. Bahkan dia lebih bahagia menikmati harinya sendiri, menghabiskan masa tuanya di rumah itu, karena ada kekhawatiran di dalam hatinya kehadirannya mengganggu kebahagiaanmu bersama keluargamu. Cukup baginya engkau menyapanya, mengabarkan kepadanya bahwa engkau bahagia, dan itu adalah berkat doanya. Silakan sedikit waktu di antara kesibukanmu untuk bicara dengannya. Katakan kepadanya bahwa engkau dalam keadaan sehat walafiat, bahwa engkau dan keluargamu dalam keadaan baik-baik saja, dan itu semuanya berkat restu dan doanya. Jika ibumu telah tiada, dipanggil oleh Allah, maka jangan pernah melupakan sepenggal doa untuknya di setiap doa-doa yang kau panjatkan, karena tidak ada yang dia tunggu di sana melainkan doa dari anak-anaknya, melainkan istighfar, permohonan ampun atas dosa-dosanya. Jika engkau berkenan, boleh kau tuliskan doa untuk ibumu di kolom komentar, agar kami dan yang lainnya bisa membantu mengaminkan doa itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.